Nah, jangan lupa itu kabur ke Jakarta. Itu anaknya polisi, Mbak. Menggemparkan, Bu Widya bocorkan bukti baru pembunuh Vina anak seorang polisi, Rudiana ketar-ketir. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, kita simak dari analisa Ibu Widya yang tentunya makin seru disimak dari hal yang awal-awal itu viralnya dengan kesurupannya Linda. Pasti sempat ingat kan, dengan kesurupannya Linda ini mengundang kecurigaan seperti direkayasa, sampai bahkan bisa jadi disiapkan teksnya dengan secara kesurupannya itu sangat rapih gitu. Apakah kesurupan sebegitunya tidak menakutkan kah gitu kan? Kita simak aja analisa dari Bu Widya seperti apa. Buat kreatif loh. Ya jarang-jarang masuk konten itu hantu itu ya, bener. Kenapa? Yang namanya asli, kalau orang indigo memanggilnya, jarang sekali dia bicara banyak. Itu salah satu koringnya ya. Jin yang merekam itu ya, kita ini ya, itu hantu-hantu itu ya, jin itu ya, menampakkan wujudnya ya, jin itu diajak komunikasi ini, jin ini ya, hantu-hantu ini nggak selancar itu ngomongnya, bro. Ya, bukan berarti kita ini nggak ngerti apa-apa. Apalagi saya yang sering diumpetin sama hantu sejak kecil. Jadi itu pertanyaan kita aja dia susah ngejawabnya, apalagi udah punya naskah. Hantu dari mana yang punya naskah segitu lancarnya? Ini jangan-jangan ini hantu ya berasal dari meja hakim gitu ya. Nggak habis pikir saya, bro, nggak habis pikir ya. Ya percaya nggak kalian dengan drama ini kakaknya Pina? Hantu segitu lancarnya masuk ke tubuhnya Linda tiba-tiba gitu. Ya kan? Ya, bener-bener, bro. Seni ini profesor ini hantunya itu bener. Yang ngalahin B.J. Habibie, bro. Ya bener. Itu hantu. Oh, bicaranya ya. Kalau ditanya ditekan nih. Saya yang menarik begini, yang ditekan pertanyaannya nih, si hantu masuk ke tubuhnya yang namanya Linda ini ya. Oh, tuh bener kan? Kata kakaknya Pina, bener kan? Katanya Egi, ya kan? Bener kan Egi katanya, ya kan? Ada permasalahan apa dia dengan Egi? Ya kan? Egi itu anaknya polisi. Nah, jangan lupa itu yang kabur ke Jakarta. Itu anaknya polisi, Mbak, katanya ya. Iya, berarti Egi sama yang temannya itu, Egi benar-benar nggak tahu anak polisi apa bukan. Jawaban yang kedua loh. Jawaban yang kedua loh, harus diperhatikan, ya kan? Nah, begitu. Jadi intinya ke kakaknya Pina itu ya, kita harus curiga, menaruh curiga. Saya dari dulu belum saya godok, karena kita kemarin masih fokus untuk membebaskan yang namanya Peggy Setiawan, ya kan? Untuk fokus membebaskan Setiawan. Nah, kalau kali ini kita godok-godok semua. Ini mungkin masukan untuk kasus Pina ini yang sedang proses pra peradilan Sekatapal gitu ya. Dimana di awal mulanya itu kan dari kecurigaan kesurupannya Linda ya kan, yang sampai mencari 7 pelaku di kasus ini gitu kan, 3-nya hilang dan lain-lain ya. Mungkin masih sempat ingat di kesurupannya Linda. Kalau perlu itu dari kesurupan itu, dari video itu tuh ditelusuri lagi dan bisa jadi barang bukti mungkin selain CCTV ya kan, karena Ibu Widya juga dan kita semua jadi kayak sekarang tuh kubu-kubuan. Kita mencurigai Aep, Mel, Linda yang hilang malah. Mereka kemana sekarang? Sementara Dede, Sakatata mengupayakan demi nama baiknya dan merasa bersalah untuk bertanggung jawab gitu kan. Di kasus Pina ini mereka memberikan kesaksian palsu, terutama Dede ya, karena Aep tidak sejalan dengan Dede ini. Gimana tanggapannya di komentar? Kita simak lagi seperti apa. Ya godok semua, bro. Ya kita belum ada kecurigaan untuk yang namanya kakaknya Pina. Nah, belum ada orang yang terlalu cermat mengamati pembicaraan kakaknya Pina.
Itu satu. Kedua, kalian nggak mencermati omongannya Putri Maya Rumanti. Setelah nonton itu dibuatlah bahan pelaporan mencari DPO kembali. Ya kan, gegerlah tuh. Lah ya, salah satunya penyidik ya, buat orang-orang ahli-ahli di Indonesia ini, saya harap pertama, percakapannya Putri Maya Rumanti ke yang namanya Kakak Pina. Satu, saya masih akan nyeret loh. Jangan dibilang itu Putri udah tenggelam. Belum, saya akan terus angkat. Percakapannya yang namanya Putri Maya Rumanti dengan yang namanya kakaknya Pina. Satu. Kedua, percakapannya Tuan Takur dengan kakaknya Pina. Itu. Dua, ya, percakapan bapaknya Eki, baik itu ke kakaknya Pina maupun ke bapaknya sendiri. Itu harus diamati ya. Akun yang lain cuma rekaman, betul ya, betul, pantulan suara beda ya. Ya, jadi begitu. Jadi begini bro, jangan dibilang kalau Putri itu datang, saya angkat kembali. Pertama, penyidik ya, untuk kepentingan hukum ini membebaskan orang itu kalau memang menemukan jalan buntu. Percakapannya yang namanya awal dari setelah menonton kasus Pina ya, itu Putri percakapannya dengan kakaknya Pina, keluarganya Pina harus dibongkar ya kan. Kedua, kakaknya Pina dengan yang namanya Tuan Takurnya itu ya kan. Ketiga, percakapan Ekinya dengan kakaknya Pina dengan bapaknya. Itu. Jadi tiga rangkuman ini harus diperiksa. Ya kan, harus diperiksa itu. Kenapa? Ya seperti itu. Karena ini menemukan jalan buntu. Buntang-banting untuk menyelamatkannya Saka, ya kan? Nah, kenapa? Untuk menyelamatkan Saka ini memang harus perlu digodok. Dengan sarannya Ibu Widya setuju sih, semuanya harus dikeluarkan, jangan sampai ada yang terlewat. Bukti apapun, saksi siapapun mungkin ke sana arahnya ya, karena ini benar-benar harus real, mengubah rasa penasaran supaya menjadi bukti ke depannya siapa yang benar-benar bersalah gitu. Jangan ada lagi yang dijadikan korban gitu kan setelah kebebasan Peggy Setiawan kemarin. Mungkin tadi katanya dari sisi video rekaman kesurupan, lalu dari jejak rekaman, yang paham IT pasti tahu lah, bisa lah nyari informasi komunikasinya Ibtu Rudiana ke kakaknya Pina, baik Putri ke pengacara yang lain, terus Linda ke Mel atau Mel ke Linda. Mungkin kalau mereka masih komunikasi, nggak ada yang tahu mereka menyembunyikan apa, karena dari sisi kesurupannya aja sudah mencurigakan, dan Mel juga sekarang menghilang. Apalagi Aib yang menjadi kesaksian palsu utama di kasus Pina ini, yang membuat 7 tersangka itu, terpidana itu mendapat hukuman seumur hidup. Itu yang paling berat sih. Semoga kasus ini segera terang benderang. Kita simak lagi komentarnya dari Ibu Widya ya. Kok bisa yang namanya kakaknya Pina nggak punya ponsel, sedangkan ada orang lain bisa telepon ke kakaknya Pina melalui handphone siapa? Handphonenya Pina. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang Widi sama Mega aja, ya Widi sama Mega aja punya handphone kala itu. Ya, selalu yang namanya komunikasi dengannya Pina. Masa iya kakaknya nggak? Pakai apa? Kalau mau pulang, kalau mau ngasih tahu apa-apa yang namanya Pina ke kakaknya, bolak-balik antar orang, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu harus dipertanyakan. Ada yang nggak suka? Silakan komen. Ya kan begitu. Nah, mudah-mudahan ini saya nanti ya, saya akan menghubungi yang namanya Widi ya, akan menghubungi Widi. Kalau bisa Widi nanti ya, kita ada, dia kan ada akunnya nih ya, dia ada akunnya. Saya akan invite dia. Kita harus kita harus tanya loh secara belak-belakan, terbuka ya. Kenapa? Kita tanyakan Widi pada waktu itu komunikasi yang namanya kakaknya Pina dengan Pina itu seperti apa? Bisa enggak? Ya kan, bisa enggak? Ceritakan, punya handphone enggak kakaknya Pina? Itu.
Ya, itu yang harus diiniin. Ya, ada yang nggak suka silakan komen. Ya, silakan komen. Ya, yang nggak suka silakan. Ya, kalau yang nggak suka berarti dia pro. Gimana? Komentar dan analisanya mungkin di sini Ibu Widya sangat teliti ya. Dan kalau nanti beliau bisa wawancarai Widi sama Mega, mungkin akan menemukan bukti lainnya. Dan kalau yang masih ingat, ada kan kerasukannya Linda nih yang kedua, itu juga masa kesurupan segitu tertata rapi gitu kata-katanya. Coba yang pernah kesurupan atau seperti apa sih kesurupan itu, masa seperti itu gitu kan, nggak semua orang percaya kesurupan seperti itu. Kita simak aja waktu Linda kesurupan yang kedua kalinya loh di kasus Vina ini, kan lucu gitu. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Siapa namanya? Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Oh, gitu. Lagi itu suaranya minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain, Vina? Dia ngapain, Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Dari suaranya sih mirip ya sama rekaman yang pertama. Tapi yang ini kalau lihat Linda asli, apa ini kesurupan seperti ini? Coba di komen gimana tanggapannya tentang Linda ini. Apakah terlibat lalu beralibi dengan bentuk kesurupan, kerjasama dengan oknum tertentu di belakang kasusnya Vina ini ya, yang mengarah ke pembunuhan. Kan kuncinya ini di kesurupan ini loh. Linda Melmel sekarang kemana? Ini yang dipertanyakan juga. Harusnya kan ikut juga membantu kesaksiannya di pengadilan supaya kasus Vina ini segera diselesaikan. Jadi nggak sepotong-sepotong, nggak setengah-setengah, dan nggak saksi 1A, 1B, nggak kubu-kubuan gitu. Harus netral, real. Kasus Vina ini mau dibawa kemana? Arahnya ke kecelakaan atau pembunuhan? Coba di komen lagi. Di sini juga kita lihat reaksinya Linda yang waktu itu sedang bareng sama pengacara Putri. Ya, pengacara Putri di awal kasus Vina ini sekarang gimana kabarnya ya? Pengacara Putri sekarang nggak kelihatan loh di kasus Vina ini. Dan ada isu katanya Linda dapat uang. Apa benar Linda ini disogok atau gimana ya? Kita simak aja seperti apa reaksinya dan ucapan dari Linda ini menurut saya agak mencurigakan. Coba kita Semua lihat. kata-katanya itu benar ya waktu kesurupan itu kayak gitu. Kalau dia nggak ingat, kan sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya dia mana Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sekarang, Bu? Sampai sekarang. Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang. Karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga, nggak boleh lihat filmnya gitu. Kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Enggak. Berarti salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Emang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Dari dua pertanyaan itu menjebak Linda loh, dan harusnya Linda juga bisa memberikan kesaksiannya loh. Walaupun dia bentuk kesurupan, takutnya sebenarnya Linda tahu kasus Vina sebenarnya ini arahnya kemana, kenapa terjadi kecelakaan atau pembunuhan. Ini yang harus ditelusuri lagi. Linda, Melmel, Aep, ini kemana orangnya. Jangan lupa tanggapan di komentar, nanti kita update lagi di channel Surati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf, bye!